2 minggu telah berlalu, dan selama itu juga Misa yang terkurung tidak boleh kemana-mana oleh sang suami, hanya bisa menghabiskan waktu dengan bermain bersama kucingnya. Ya, walaupun hanya sekedar menonton saja tingkah lucu hewan tersebut, karena sampai saat ini dia masih saja dilarang berkontak fisik dengan hewan peliharaannya itu, dengan alasan bulu kucing tidak baik untuk pernapasan Anda. Jadi Anda tidak boleh menyentuhnya atau terlalu dekat dengannya. Dan Arga si biang pembuat peraturan tersebut saat ini seperti biasa menjalankan rutinitasnya, yaitu berangkat bekerja, yang kini mereka tengah berdiri di teras rumah. Jangan terlalu sering bermain dengan kucing, kata Arga sembari mengusap kuncup kepala sang istri. Sekarang aku sudah boleh kan memeluk si empus? Sorot mata Arga berubah tegas. Boleh saja kalau kau sanggup menerima hukuman dariku. Seringaian penuh peringatan yang seketika membuat Misa tertegun mengerti arti dari kata hukuman itu, yang berarti Arga akan menyerang dia sampai pagi tanpa jeda. Seketika wajah Misa memerah, terbayang lagi kejadian semalam di mana Arga tak membiarkan dirinya istirahat untuk terus melayani gairahnya. Tidak, dia memang si singa buas tak kenal lelah. Segera Misa menggelengkan kepala cepat menghapus bayangan itu dalam pikirannya. Dan Arga yang melihat sang istri terdiam memerah, dia terkekeh senang sembari melabuhkan kecupan di pipi gembil Misa dan berbisik, "Menurutlah, jika kau tidak mau kena hukuman." "Kamu?" Ucapan Misa tercekat saat lelaki itu sudah berbalik berjalan ke arah mobil. "Nyebelin banget, dasar si mesum," gumam pelan Misa menatap Arga yang tersenyum mengedipkan sebelah mata sebelum pintu mobil tertutup rapat. Sekretaris Tang sejenak menunduk hormat ke arah Misa lalu ikut masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Kini mobil hitam yang membawa Arga telah melaju di pelataran meninggalkan Misa yang masih berdiri di teras rumah. Setelah memastikan sang suami keluar dari gerbang utama, Bian beserta antek-antekannya pun bubar dari barisan kembali ke pekerjaan masing-masing. Sementara Misa yang tidak ada pekerjaan apapun, dia memilih berjalan menuju kamar kucing kesayangannya. "Nona," panggil Bian menghentikan langkah kaki gadis itu menoleh. "Iya Bi, ada apa?" "Maaf, untuk saat ini saya tidak bisa menemani Nona di kamar kucing. Ada pekerjaan di rumah belakang yang harus saya urus." Misa tersenyum menganggukkan kepala. "Iya Bi, tidak apa-apa, lagian masih ada suster yang selalu menemaniku." Bian mengangkat pandangan menatap sang majikan sejenak, lalu kembali menundukkan pandangan. "Nona, jika perlu sesuatu panggil saja saya lewat interkom di atas nakas itu. Saya akan segera datang." Dia menunjuk ke arah bufet hias dekat pintu ruangan kucing. Misa mengangguk mengiyakan. "Baik Bian." "Baiklah, saya permisi untuk kembali bekerja, Nona. Selamat beristirahat dan bersenang-senang, Nona." Bian menunduk hormat lalu berbalik pergi. Misa kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar kucing kesayangan untuk bermain. Sampai beberapa waktu kemudian, sudah hampir azan zuhur, Misa masih betah di kamar kucing bermain sampai menciptakan tawa kebahagiaan di bibir Misa setiap kali hewan peliharanya bertingkah lucu. "Permisi Nona, sudah waktunya kami memandikan kucing Anda." Kalau aku ikut memandikan pasti kalian akan mencegahnya kan?" "Baiklah, kali ini aku tidak akan memaksa dan menunggu di sini." "Terima kasih atas pengertian Anda Nona." Segera dua suster cantik itu mengambil si kucing berlalu pergi menuju tempat pemandian hewan, meninggalkan Misa sendirian di ruangan tersebut. Baru juga beberapa menit Misa ditinggalkan sendiri. Suara dering telepon yang berada di atas nakas dekat rumah kucing mengalihkan perhatian Misa. "Siapa ya yang telepon ke telepon ini?" heran Misa sambil beranjak menghampiri dering telepon. Dia mengangkat gagang telepon tersebut untuk menjawab panggilan, lalu menempelkan gagang itu ke telinga. "Assalamualaikum, apakah saya bisa berbicara dengan Nona Romisa?" Suara wanita yang terdengar tak asing di telinga dari seberang telepon menyapa. "Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Kamu siapa?" Seperkian detik keheningan dari seberang sebelum akhirnya suara isak tangis terdengar. "Mbak, ini Anissa."
Mendengar nama itu seketika kedua mata Misa melotot terkejut. An, ada apa? Kenapa kamu menangis? Papa, Mbak, Papa. Suaranya tersendat oleh tangisan. Paman, ada apa dengan Paman Reno? Katakan An, ada apa? Misa dibuat panik. Papa, penyakit jantung Papa kambuh lagi. Dan sekarang dia kritis. Bagai tersambar petir di siang bolong, tubuh Misa lemas bergetar sampai pegangan dia di telepon hampir terlepas. Katakan, di mana kamu sekarang? Panik Misa dengan suara bergetar seiring air matanya mulai turun. Aku di RS Sejahtera. Mbak akan segera ke sana. Tunggu Mbak, An. Lalu panggilan pun berakhir. Seiring tubuh Misa merosot ambruk ke lantai mendengar kabar sang paman yang sudah dia anggap ayah sendiri itu tengah terbaring sakit parah. Dada Misa serasa sesak dengan air mata sudah tidak bisa dibendung lagi mengalir berjatuhan membasahi pipi. Paman, aku harus segera ke sana. Ceracauan Misa menggerakkan kakinya yang lemas untuk bangkit lalu dia berjalan menuju kamarnya untuk mengambil tas. Setelah mengambil tas, karena diliputi perasaan sedih berkecamuk dalam dada, Misa keluar rumah melewati para penjaga begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun pada Bian atau orang lain di rumah itu. Hei, Nona mau kemana tuh? Penjaga satu menegur penjaga lain. Entahlah, mungkin ke sekolah. Kau tidak bertanya dulu, Tuan kan sedang tidak mengizinkan Nona keluar rumah. Penjaga pintu itu menatap Misa yang sudah mulai hilang dari pandangan. Begitukah? Tapi mungkin saja beliau sudah izin terhadap Tuan, makanya bisa keluar rumah. Mungkin saja. Para penjaga pintu itu mengangguk tanpa curiga dan kembali bekerja ke tempat mereka masing-masing. Setelah di luar gerbang, Misa langsung menyetop taksi yang lewat dan memasukinya lalu duduk di kursi penumpang belakang. Pak, ke rumah sakit Sejahtera. Baik, Neng. Mobil taksi itu pun melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan kota yang ramai. Paman, kenapa bisa begini? Gumaman Misa diselingi isak tangis membayangkan sang paman terbaring melawan penyakit. Mendengar isak tangis itu si supir melirik kaca depan untuk melihat si gadis yang menjadi penumpangnya. Alis dia berkelut tanya, Neng, ada apa? Kenapa menangis atuh? Apa suami Neng yang sedang sakit? Mendengar kata suami, seketika Misa tersadar akan perintah Arga yang tak mengizinkan dia keluar rumah. Desah panjang Misa sembari menyenderkan punggung ke senderan kursi. Aku lupa kalau aku belum izin padanya. Gimana nih? Mana aku tidak pegang ponsel. Perasaan panik itu berubah menjadi kegelisahan. Si sopir semakin dibuat bingung akan sikap gadis di belakangnya itu. Kali ini kenapa lagi, Neng? Apa ada yang kelupaan? Aku lupa meminta izin keluar pada suamiku, Pak. Mana saya tidak bawa ponsel. Gitu ya. Kalau gitu pakai ponsel saya saja, Neng. Si sopir menyodorkan ponsel miliknya, yang dengan ragu Misa menerima. Makasih, Pak. Lalu dia menekan tombol untuk menyalakan ponsel hingga menyala. Saya tidak tahu nomor dia. Si Neng mah, gimana sih masa nomor suami sendiri tidak tahu? Yang dibalas senyuman cengengesan dari bibir Misa kembali menyodorkan ponsel itu ke pemiliknya. Semoga saja dia tidak marah. Aku kan hanya keluar untuk menjenguk paman, bukan keluar untuk bermain. Nanti sore juga aku bisa pulang lagi sebelum dia kembali. Gumam Misa menyenderkan kembali punggungnya ke senderan kursi.